Bos, nggak bisa pakai kaos biasa aja emang? Iya bos, kok cuma pakai jaket doang sama celana panjang sih? Kayak bos kayak rapi. Kalian berdua bisa diem ya? Mau duit gak? Mau bos. Ya udah kalau mau, kalian ikutin kata gua. Ha? Kita di sini tuh harus kelihatan orang baik-baik, rapi. Ngerti gak? Oke, bos. Sini. Kalian denger ya, kita ada tugas dari Mbak Alisa. Kita celakain perempuan yang pakai baju kuning, terus rambutnya panjang. Kok ciri-ciri gitu doang, bos? Emangnya nggak ada foto, bos? Ya kagak ada. Ha? Ini permintaan dadakan. Udah kalian kerjain aja. Siap bos. Oke, bos. Menurut informasi dari Mbak Alisa, itu perempuan ada di aula rumah sakit ini. Tapi ingat ya, kalian berdua jangan sampai gagal. Tenang bos. Beres. Oke, di sini kita atur dulu strategi yang matang. Good luck. Mbak, maaf Mbak, saya angkat telepon dulu dari Parangga. Nggak usah lama-lama teleponnya. Iya. Iya Parangga. Halo Yasmin, kamu di mana? Saya lagi di luar, Pak. Di luar? Di mana? Kamu lupa ya, hari ini kita ada janji sama Om Niken untuk tanda tangan. Kamu kan harus nemenin saya. Tapi Pak, saya lagi di rumah sakit sama Mbak Lisa. Ya udah kalau gitu saya nyusul ke sana ya. Pak, jangan. Saya tuh lagi dibutuhkan sekali sama Mbak Lisa. Mending gini aja, nanti setelah acara ini dari rumah sakit saya langsung ke kantor ya. Ya udah gini aja. Saya coba reschedule jadwal saya hari ini. Nanti sambil saya tunggu kamu. Kamu tolong kabarin saya, oke? Iya, Pak. Dari kemarin lagi nggak enak badan. Untung aku bawa ini. Dia pergi ke rumah sakit di mana Romeo kerja. Pasti dia ketemu sama Romeo. Dia pergi ke rumah sakit di mana Romeo kerja. Pasti dia ketemu sama Romeo. So sorry to keep you guys waiting because there was an accident, so she has to change. It's okay. Masih ada waktu. Yang penting hari ini selesai. Baju kuning. Baju kuning. Ini kan benar, yang baju kuning. Ya kan? Rambut panjang. Mana orang-orang itu? Kok mereka belum beraksi ya? Gimana sih? Aduh, Yasmin pakai shawl lagi. Kan baju kuningnya jadi nggak kelihatan. Malah aku sekarang yang pakai baju kuning. Aku harus ganti baju sekarang. Mbak Lisa, awas! Tuh kan. Aduh, mampus. Gawat ini. Alisa? 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 Udah, kamu diem dulu. Ya. Alisa, udah, kamu jangan gerak. Aku takutnya kaki kamu ada yang patah. Suster, tolong bawain kursi roda ya. Udah, kamu tenang ya, kamu tenang.
gimana? Gimana bos? Lihat sendiri kan bos, udah beres. Cewek pakai baju kuning, rambut panjang, udah ketimpa pulang rumah sakit bos. Yoi, tinggal bayarnya aja nih. Kalian berdua tahu gak? Cewek itu siapa? Kalian berdua salah orang, bukan dia orangnya. Itu target kita kan, baju kuning. Iya, tapi salah. Dia itu Mbak Alisa. Mbak Alisa tahu gak Mbak Alisa? Nggak tahu. Siapa bos? Bos kita. Hah? Aduh, sakit banget. Ya udah kamu nyender sekarang ya. Aduh. Itu kaki kamu masih bisa digerakin kan? Iya mbak, coba gerakin pelan-pelan mbak. Au. Aduh. Masih bisa digerakin tapi sakit banget. Aduh, pelan-pelan aja mbak, semoga lukanya juga nggak parah ya. Diem deh kamu Yasmin. Gak usah berisik. Kamu jangan gitu dong ngomong ke Yasmin. Dalam kondisi begini, Alisa masih aja marah-marahin Yasmin. Dasar si Rian sama anak buahnya. Gak guna. Aku suruh nyelakain Yasmin malah aku sendiri yang kena. Awas aja kalian. Mbak, gimana kalau jadwalnya di reschedule aja? Saya takutnya Mbak nanti makin parah kondisinya. No. I'm fine, it's okay. Udah gak sakit lagi kok. Udah, Romeo bantuin aku turun ya. Alisa mana mungkin sih, ini kondisi kaki kamu aja masih begini. Kamu gak usah lebay, ini cuma keseleo doang. Sekarang udah bantuin aku turun. Ayo. Sakit banget. Romeo sakit banget. Bukan udah bilang sama kamu. Aduh. Udah mendingan kamu istirahat ya, jangan nyusahin. Iya mbak, istirahat aja ya mbak ya. Saya nggak mau nanti mbak kesakitan kayak tadi. Kamu gak usah sok tahu deh. Yang punya kaki itu saya yang bisa ngerasain kaki saya sakit atau enggak. Biarin aja gak apa-apa. Harusnya Yasmin yang kakinya pincang, bukan aku. Awas kamu Yasmin. Next time kamu gak akan bisa lolos. Akan aku bikin kamu ngerasain sakit yang lebih parah dari yang aku rasain sekarang. Pembunuh kamu! Perempuan jahat! Kenapa kamu tega sama aku? Kenapa? Ternyata kamu dalang dari pembunuh suamiku. Saya heran sama kamu, Ratih. Kok bisa selamat kamu ya? Di mana anak kamu? Udah mati atau masih hidup? Jawab! Di mana anak kamu? Bodoh. Aku bodoh. Harusnya saat itu aku tuh bisa nahan diri. Kenapa nggak tahan diri? Oke, mungkin karena aku takut. Harusnya rasa ketakutan itu bisa aku redam. Aku baik-baikin dulu dia. Aku tanya anaknya siapa, di mana tinggalnya. Setelah dikasih tahu, aku habisin. Ini malah enggak. Benar-benar bodoh. Karena kebodohan aku jadinya sampai sekarang aku nggak tahu anaknya Rati di mana. Nggak ketemu, ada aja kendalanya. Dan yang lebih menyebalkan, anak itu sekarang ada di dalam kantor ini. Kerja di Cakra Dinata dan aku belum menemukan.
dulu dong, kaget kan? Iya, maaf sayang. Bagaimana jadinya? Aku udah cek semua kartu keluarga dan akte kelahiran karyawan Cakra Dinata. Itu tidak ada satupun nama orang tua mereka yang bernama Yoga dan juga Ratih. Semua udah kamu cek? Udah. Satu pun nggak ada? Nggak ada, Ajeng. Tapi ya Ajeng, aku yakin ada kemungkinan besar anak Ratih itu tahu kalau misalkan kita lagi cari dia. Ya bisa jadi aja dia sudah mengantisipasi untuk dia selalu menghindar. Maka dari itu, kita sulit mencari dia. Kalau memang demikian, berarti kita dalam bahaya.